Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan Engkau, kami sanjung Engkau. Kami persembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Engkau layakkan kami untuk menyembah Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Kau sungguh luar biasa bagi kami. Kau mengampuni semua dosa kesalahan kami. Bahkan Kau sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Kau kuduskan kami Tuhan. Kau pisahkan kami dari dunia ini. Sehingga kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Dan firman-Mu akan mengubah seluruh hidup kami. Kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita. Memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita menyampaikan salam itu bukan suatu kebiasaan. Amin. Karena kalau kita mengatakan salam, kita sedang memberkati. Kita mengatakan damai sejahtera, sukacita, berkat kesembuhan, berkat pemulihan tercurah bagi kita semua. Sehingga ketika kita mengatakan salam, harus sampaikan dengan iman. Terjadilah apa yang kita imani. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang baru di tempat ini Saudara. Walaupun sepertinya masih baru ya. Baru 2 tahun lebih saya ada di tempat ini. Tapi sejak berdiri gereja ini saya sudah ada di sini. Saya memulai pelayanan pertama di GBI Bumi Anggrek bersama hambanya Pak Trisna dan Pak Joni Telor. Joni gak utama karena dulu dia bos telur. Jadi selalu dikatakan Joni Telor. Ya. Pada waktu itu keadaan saya kalau boleh dikata sangat parah Saudara. Saya baru pasang ring pada waktu itu. 28 tahun yang lalu. Tidak ada harapan hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan hidup. Saya naik becak ke tempat ini. Karena apa? Naik mobil saya takut. Ya, naik mobil aja takut. Jadi kami selalu sewa becak pulang pergi. Saya tinggal di Wisma Jaya. Jadi kira-kira berapa bulan saya di sini ya. Kami diteguhkan pernikahan di sini Saudara. Pernikahan saya diteguhkan di tempat ini oleh Om Heni Paringkuan dengan hambanya Pak Yakub. Yakub, apa namanya marganya udah lupa. Ya kami berdua diteguhkan di sini karena saya dulu menikah mengikuti istri, ya di seberang. Yang luar biasa istri saya lebih dulu bertobat, ya. Mungkin sekitar 2-3 tahun kami menikah, dia bekerja, dia punya teman anak Tuhan, dia ajak ke gereja. Dia sudah aktif di gereja, bahkan kami pindah ke Bekasi, dia sudah masuk di GBI Bekasi Plaza. Saya baru 20 tahun kemudian bertobat Saudara. Ya itu pun karena saya sudah dihajar Tuhan. Ya. Kalau bisa jangan sampai dihajar Tuhan dulu baru bertobat. Karena tidak mudah Saudara. Kalau Tuhan yang menggarap hidup kita, yang menanggulangi hidup kita, sangat mahal harga yang harus kita bayar.
nyawa saudara. Ya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang kudus. Saya lahir dari Kristen ya. Bapak saya juga termasuk majelis di gereja HKBP PA Raja Tarutung. Ya, pusat HKBP saudara. Bapak saya 60 tahun udah pensiun dari pelayanan. Saya pun sebenarnya sudah harus pensiun. Sudah umur 70 hampir saudara. Perjalanan pelayanan saya di GBI Rayon 5. Saya tahun 2002 saya menjadi kepala sekretariat di Bekasi Plaza. Kemudian 2003 saya jadi kepala sekretariat Rayon. 2007 saya diutus menggembalakan gereja GBI Duta Plaza selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya mundur dan buka gereja GBI Juanda. Tahun 2014 saya pasang ring lagi yang kedua. Tidak maksimal lagi pelayanannya, saya bergabung lagi dengan Bekasi Plaza. Saya bawa jemaat dan pengerja dan saya di sana menjadi wakil gembala Pak Rudolf, Dr. Rudolf. Dan tahun 2022 akhir, 2023 akhir saya pindah tempat di balik tembok pohon DPR tahu? Di bawah pohon rindang. Di sebelahnya itu ada tembok, saya tinggal di balik sana. Ya, baru 2 tahun lebih. Namanya klaster Prima Citra. Ya, kami tinggal di sana berdua sama istri. Saya punya anak 2, 1 di Jatimulia, 1 lagi di Dharma Wangsa. Sudah punya anak yang nomor 2, nomor 1 belum. Ya, ini hanya sekedar perkenalan aja ya. Karena masih ada yang belum kenal. Padahal saya orang lama di sini Bapak Ibu Saudara. Selama pelayanan saya jujur tertatih-tatih Bapak Ibu Saudara. Seringkali gak mampu mau berangkat dari rumah. Gak mampu. Saya seringkali mengatakan saya gak jadi ke gereja. Saya takut nanti mati di jalan. Ya, tapi istri saya selalu mengatakan begini. Waktu itu kami mau ke KKR di Senayan. Saya gak mau karena saya terintimidasi Bapak Ibu Saudara. Kalau serangan itu datang panik banget luar biasa. Ya, antara hidup dan mati hanya jarak sehelai rambut saudara. Panik, hitungan detik bisa gim. Ya, begitu yang saya alami dan itu bisa saya alami serangan jantung itu 15 sampai 20 kali satu hari. Jadi sangat mengerikan saudara. Memang itulah harga yang harus dibayar. Dan itu pas buat saya saudara. Harus seperti itu. Kalau tidak, gak bertobat saudara. Ya, memang cara Tuhan itu selalu tepat. Ya, gak pernah salah. Selalu tepat. Dan itulah yang membuat saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya dulu sebagai kepala cabang di Sentral Asia. Dan akhirnya saya tinggalkan semua. Saya terus melayani Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah, berat. Tekanan penyakit begitu luar biasa. Tapi terus saya melayani Tuhan. Dan sampai hari ini sudah 28 tahun. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, mari kita buka di Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 11. Boleh saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara? Tidak menghormati saya tetapi kita menghormati Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia sedang berbicara kepada kita. Amin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya mau sampaikan di Ibrani 3 ayat 7 dan 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, ayat 15 juga sama. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7 juga. Pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sampai 3 kali ya firman ini keluar. Berarti Tuhan sangat serius, saudara. Dia tidak main-main. Sangat serius Bapak Ibu Saudara. Dia memanggil kita untuk melayani dia. Kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita tidak bisa milih, saudara. Tidak ada pilihan lain. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dapat membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Ini sendi dan sumsum, jiwa dan roh harus dipisahkan. Kita ini adalah manusia roh, amin. Manusia roh. Kalau saudara lihat saya, ini bukan saya, saudara. Ini adalah daging saya, tubuh saya. Saya adalah roh saya. Karena tubuh kita tidak lama lagi akan binasa. Paulus mengatakan sekalipun tubuh saya semakin merosot, tapi tubuh rohani saya, batinnya saya semakin dibaharui dari sehari lepas ke sehari. Jadi roh itu yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita harus selalu hidup dalam roh. Amin. Karena kalau saudara hidup dalam daging, saudara tidak akan berdampak bagi orang lain. Daging ini tidak bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Makanya kita harus mematikan manusia daging. Cara Tuhan mematikan manusia daging saya, dia izinkan saya harus mengalami penyakit yang begitu parah, saudara. Supaya saya bertobat. Jadi kalau Tuhan sedang menanggulangi kita, kita harus berserah. Serahkan sepenuhnya biar Tuhan sendiri yang mengubah seluruh hidup kita. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini. Ini adalah buku yang paling banyak terjual di seluruh dunia. Banyak buku yang baik, tapi itu hanya sebatas menambah pengetahuan. Tapi Alkitab, tidak ada buku seperti Alkitab. Karena Alkitab ini tidak saja menambah pengetahuan, tapi mengubah banyak orang. Amin. Mengubah kita. Berubah dengan pembaharuan budi. Karakter kita, mindset, pola pikir kita harus berubah. Amin. Manusia daging ini harus dimatikan. Harus diremukkan. Supaya yang muncul adalah manusia roh. Maka kalau kita menjadi manusia roh, dimanapun kita berada, hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Kehadiran kita akan membawa suatu perubahan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya harus mematikan manusia daging. Ini harus, saudara. Masih banyak anak Tuhan yang belum mengerti. Saya mau kasih tahu, mau saya sampaikan, saudara, Tuhan tidak pernah tertarik berapa banyak kekayaan saudara. Tapi Tuhan menghendaki berapa banyak orang
yang diberkati lewat kekayaanmu. Berapa banyak jiwa yang diselamatkan. Ikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Ikat persahabatan. Selamatkan jiwa lewat apa yang kau miliki. Ini yang Tuhan mau. Amin, saudara. Saya akan banyak berbicara tentang apa yang saya alami. Ya. Dikatakan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Firman Tuhan di Bilangan 14 ayat 28. Kalau saudara memperkatakan firman, memperkatakan apa yang dari Tuhan, maka itu terjadi. Apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang aku lakukan, kata Tuhan. Setiap perkataan anak Tuhan ada kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa mengubah orang lain. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketika saudara berdoa, tidak hanya berdoa sesuai dengan kebiasaan. Tapi kita harus berdoa dengan rasa iba oleh karena belas kasihan terhadap orang yang kita doakan. Kalau saudara berdoa tidak disertai oleh belas kasihan, maka doa saudara hanya merupakan rutinitas. Tidak ada kuasa. Tapi ketika saudara memiliki beban untuk orang yang saudara doakan, maka doa Anda doa yang berkuasa. Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Ya, doa kita sudah dijawab Tuhan, saudara. Ya, selalu dijawab. Karena Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan. Amin. Engkau sudah menerima kesembuhan, mengucap syukur. Itu iman kita, saudara. Saya tadi bicara dengan Pak Boy, ya. Saya kadang-kala berpikir umur 70 hampir saya ini, saudara. Sudah waktunya pensiun. Ya. Tapi ketika saya sedang berpikir demikian, saya di ibadah 2 udah pernah khotbah juga. Bulan Maret kemarin saya dijadwal di ibadah kedua. Tapi pas jadwal saya mau dipasang ring yang kedua. Jadi saya terpaksa batalkan. Tapi ketika saya sampai di sana mau dilakukan tindakan, saya bertindak dengan iman, gak jadi, saudara, saya pulang. Saya pulang sampai hari ini. Sebenarnya 3 tahun yang lalu saya sudah disuruh pasang ring lagi, saudara. Lalu suruh endoskopi karena 2 minggu yang lalu saya dirawat karena lambung. Terus dokter urologi mengatakan bahwa ada batu di saluran kemih dan di ginjal harus ditembak. Itu udah 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya terus bertindak dengan iman. Itu yang Tuhan mau. Bertindak dengan iman. Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur. Imani bahwa kita sudah sembuh. Ya. Mulai bergerak, bertindak dalam iman untuk membuktikan kesembuhan itu. Jangan bilang sembuh tapi masih berbaring terus di tempat tidur. Amin. Bertindak sama seperti saya dalam keadaan sakit berat, sakit parah, sewaktu-waktu bisa mati. Istri saya bilang, kalau kita berangkat ke sana, ke KR, kalaupun kamu mati di jalan, masuk surga. Karena kita bukan mau ke mall katanya, ya kan. Kalau kita mau ke mall, kamu mati di jalan, mungkin kamu gak masuk surga. Tapi kita sekarang kan mau mengikuti KKR. Kalaupun mati di jalan, pasti masuk surga. Ya udah, saya berangkat, saudara. Ternyata sampai hari ini sehat-sehat aja, Bapak. Ya. Luar biasa ya. Makanya bertindak, Bapak Ibu Saudara.
Ya, Ibrani 11 ayat 1 dia katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan, tapi kita sudah percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah kita terima. Itulah iman, sudah kita miliki. Ya. Saya ketika sakit jantung koroner dan pasang ring sekitar 28 tahun yang lalu, saudara. Ya, sesudah operasi hanya berkisar 6 bulan saya hidup secara normal. Habis itu udah 2 kali saya dibawa ambulans di tol, saudara. Sendirian, macet di loket pembayaran di Pondok Gede. Saya udah panik banget. Tidak ada harapan lagi hidup, tapi puji Tuhan, saya masih bisa melewati loketnya, bayar, kemudian saya masuk ke kantor Jasa Marga. Saya masuk ke sana, keluar dari mobil, merangkak, saudara. Petugas datang kejar saya, ambil ambulans, saya dibawa ke mitra keluarga. Dan yang kedua juga sama, begitu masuk di tol, keluar ambil karcis waktu itu, sekarang sudah elektronik. Begitu masuk ke tol panik, saudara. Itu mundur terus, mundur. Sampai di loket lagi, panggil ambulans, saya dibawa ke rumah. Dan mulai dari situ saya udah gak berani lagi ke kantor. Ya, 1 tahun saya ada di rumah, masih seleri, masih dibayar. Kemudian setelah itu ultimatum. Masih sanggup apa enggak, Pak? Enggak sanggup. Sudah saya di PHK, bayar pesangon. 5 tahun semuanya habis, saudara. Bukan hanya habis, apa yang ada kejual. Habis dilucuti. Anak sekolah, saudara. Masih kelas 2 SD. Tapi puji Tuhan, mereka semua selesai kuliah. Amin. Itu semua mujizat dari Tuhan. Kalau pikiran manusia enggak mungkin. Ya, tapi kalau kita bertindak, kuasa Tuhan bekerja. Ya, serangan terus datang setiap hari, saudara. Bisa 20 kali 1 hari. Keadaan sangat parah antara hidup dan mati. Ya, tinggal hitungan menit yang sewaktu-waktu selesai, saudara. Itu yang saya alami. Ya. Tiap hari hamba-hamba Tuhan datang ke rumah saya. Dari hampir berapa denominasi gitu. Datang ke rumah melayani. Dan saya sangat terhibur, senang. Tapi ketika mereka pulang, saya ketakutan lagi, saudara. Setiap hamba Tuhan ini pulang, saya ketakutan. Ya, itu yang saya alami bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Selama itu saya tidak mau berbaring di tempat tidur, nggak mau. Takut mati, takut nggak bangun lagi. Ya, itu proses pertobatan saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan berbulan-bulan tidak bisa tidur saya, hanya istri saya. Akhirnya apa yang saya lakukan untuk menghibur, saya terus memuji, menyembah Tuhan. Itu luar biasa ya. Sampai tetangga bilang nggak capek itu Pak Tobing. Pagi, siang, sore, malam terus menyanyi, memuji Tuhan, main gitar, saudara. Capeknya minta ampun, saudara. Dan itu saya bisa bertahan. Tapi ketika udah capek, mau tidur juga nggak berani. Itu bertahun-tahun saya alami, Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoa, membaca firman siang malam. Ini Alkitab habis nih, saya lalap nih. Bertahun-tahun, saudara. Ya. Nah, bertindak, melangkah, berjalan, menghadiri ibadah KKR, ikut som reguler, sampai advance saudara saya ikuti. Walaupun dalam keadaan parah. Ya, kalau saya berdiam, apa yang terjadi saudara? Saya terus melangkah ya dengan iman. Ya, semua kegiatan di gereja. Ini Mas Pur teman lama saya nih, sama-sama di Wisma Jaya. Beliau tahu persis lah. Ya, kami dulu sama-sama
satu cool ya. Mas Pur saksi, saya rajin banget ikut FA. Ya. Saya ikuti, ambil bagian dalam pelayanan di rumah-rumah maupun di rumah sakit, meskipun tubuh sangat lemah. Tapi kalau ada mengajak pelayan di rumah sakit, saya ikut, saudara. Yang sakit mendoakan yang sakit. Bahkan yang sakit mendoakan yang sehat. Ya. Kadang di gereja atau perjalanan, ya, saya mengalami serangan, saudara. Di perjalanan, ya, bertahun-tahun saya mengalami kejadian seperti itu, saudara. Bertahun-tahun, ya. Saya tahu ini tindakan iman yang hidup dan mempermuliakan Tuhan dan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau keadaan saudara baik-baik melayani Tuhan, itu baik. Tapi itu biasa. Biasa, siapa juga bisa. Tapi kalau keadaan saudara banyak menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, melayani Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini baru luar biasa. Amin. Makin banyak masalah, makin dekat sama Tuhan. Jangan seperti yang lain. Banyak masalah makin jauh dari Tuhan. Saudara tidak ada lagi pengharapan. Tapi kalau saudara makin dekat sama Tuhan. Seperti Bartimeus. Yesus lewat, dia manggil, Yesus anak Daud kasihani aku. Murid-muridnya melarang, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Banyak masalah, makin banyak masalah. Banyak persoalan, banyak halangan. Tapi kita makin giat melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi akhirnya Tuhan berhenti. Dia tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus kok nanya, dia kan udah tahu kalau orang ini buta. Tapi nanya, karena Tuhan mau melihat iman kita, saudara. Ya, lalu dia bilang, aku mau sembuh. Jadilah kepadamu sesuai imanmu. Maka melihatlah orang itu, amin. Sekarang saya balik, saudara. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Amin. Supaya kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jerih payah Anda tidak akan sia-sia. Jadi itu tindakan iman yang pasti dan menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Iya kan? Saudara bilang udah sembuh tapi terus saja mengeluh, berbaring sakit, minta dilayani. Kalau orang sakit melayani kan luar biasa, betul nggak? Banyak masalah, banyak pergumulan. Meskipun badai silih berganti. Badai yang satu belum kelar, udah datang lagi badai yang lain. Dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, saudara. Dijawab tidak dijawab doa kita. Disembuhkan tidak disembuhkan. Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Dengan mudah orang percaya kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Ketika dia berdoa, doanya langsung dijawab. Mudah sekali orang percaya. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang sekalipun doanya bertahun-tahun tidak dijawab. Masalah demi masalah. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Tuhan mencari orang yang seperti itu, saudara. Dan di tempat ini banyak.
yang setia. Amin. Haleluya. Markus 11, yang miskin, ini tindakan iman ya. Yang miskin bertindak seperti sudah kaya di hadapan Tuhan. Itu tindakan iman kita, saudara. Saya waktu sakit itu, semua terjual habis. Yang mobil lah, yang semuanya habis, saudara. Tinggal rumah, itu pun hampir terjual. Jadi sudah nggak pernah terpikir di hati saya untuk bisa lagi beli mobil. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahkan saya pun sudah tidak berani bawa mobil. Tapi Tuhan kasih, ya. Dan saya bisa ke Bandung, ke Sukabumi, walaupun harus dikawal oleh istri gitu ya. Berani gitu. Semuanya waktunya Tuhan pasti tepat. Amin. Kadang orang berpikir, wah maunya wah gitu. Tuhan senang dengan hidup yang pas-pasan, saudara. Pas perlu, pas ada gitu. Itu maksudnya. Supaya iman kita terus naik. Ya, bukan Tuhan tidak bisa kirim mana untuk 1 tahun sekaligus buat umat Israel di padang gurun. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia kirim setiap pagi orang Israel harus keluar dari kemah untuk mengambil mana dan cukup untuk 1 hari. Kenapa enggak setahun langsung gitu kan? Karena Tuhan mau supaya umatnya ini hidup bergaul karib dengan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Kalau orang hidup dalam kemapanan, orang tidak perlu Tuhan lagi. Ya, nggak butuh Tuhan lagi. Dia sibuk dengan berkat Tuhan. Tidak mengasihi lagi yang memberikan berkat itu. Dia hanya mengasihi berkatnya. Tuhan tersinggung ya. Jangan saudara, jangan mengasihi berkat. Kasihi dia yang memberikan berkat itu. Amin. Jadi yang punya utang seperti meminjamkan uang. Ini tindakan iman saudara. Punya utang tapi kita imani bahwa kita meminjamkan uang. Itu tindakan iman kita. Saya tadi katakan, jadilah kepadamu sesuai imanmu. Kalau kau imani utang nggak bisa bayar terus. Ya. Tapi imani bahwa saudara sedang meminjamkan uang. Maka itu akan terjadi. Ya. Matius 9 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Enggak pernah, tidak pernah salah, enggak pernah terlambat, tidak pernah keliru Tuhan, enggak pernah. Kita yang mengatakan, Tuhan terlambat. Tapi selalu tepat apa yang Tuhan kerjakan. Kita yang gak mau sabar, bersabarlah Bapak Ibu Saudara ya. Tekun, terus setia. Apapun yang terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saat kita dicobai, Allah menyingkirkan pencobaan itu. Apa seperti itu ayatnya? Enggak. Saat kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Belum tentu pencobaan itu disingkirkan. Tapi dia berikan kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Sebab kalau tidak, iman saudara tidak akan bertumbuh. Tadi seperti umat Israel. Setiap hari harus keluar, setiap pagi. Harus pagi-pagi, dini hari. Keluar dari kemah untuk mengambil mana yang Tuhan kirim. Kalau kesiangan, apa? Cair itu mana. Makanya kalau bangun pagi, jangan kesiangan berdoa. Ya, cair sudah pikiranmu itu udah cair.
udah mikirin masak air panas, anak-anak mau sekolah, udah suara dengar hiruk pikuk di depan rumah, udah cair, gak fokus lagi. Makanya bangun pagi dini hari. Kalau Yesus saja Pak bangun pagi dini hari, masa kita enggak? Ya, pagi dini hari masih fokus kepada Tuhan. Baca firman, jangan tafsirkan menurut keinginanmu. Tapi baca firman Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Baca firman Tuhan dengan hati yang hancur. Maka nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian. Akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Tapi kalau saudara tafsirkan menurut keinginanmu, pasti salah tafsir. Ya. Kenapa hancur hati? Ya, hari ini kalau kita bangun pagi masih bisa bernafas, kan semua kemurahan Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya pasang oksigen, berapa harga oksigen, bayangkan. Kita menghirup oksigen setiap hari, gak bayar saudara. Gratis. Itu semua kemurahan Tuhan. Dan tidak sedikit juga orang tidur malam gak bangun-bangun pagi. Jadi kalau saudara masih bisa bangun, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Tadi dalam doa saya, kita ini siapa saudara sebelum kenal Tuhan? Kita orang berdosa, upah dosa maut. Tapi kita bersyukur, Tuhan kuduskan kita. Dia pisahkan kita dari dunia. Ya kan? Sama seperti Tuhan mencari pasir di pantai. Sama semua pasir, tapi kita diambil, dicomot, pindahin. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sekarang ini ada dalam terangnya Tuhan. Amin. Dan kita menjadi terang dunia. Ya, bukan terang gereja, bukan. Di gereja semua terang ini, cakap-cakap semua. Iya kan? Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi terang dunia. Berdampak di luar. Amin. Saudara tahu kunang-kunang enggak? Pernah lihat enggak? Saya pernah di Sukabumi naik gunung. Malam-malam saya lihat ada kunang-kunang. Di kampung saya juga ada. Tapi dulu waktu saya pulang udah enggak ada. Karena pohonnya semua udah ditebang. Ya, dia biasa di atas pohon. Kita lihat redup ya. Tapi dia bercahaya saudara. Itu kegelapan enggak bisa menguasai dia. Sekalipun kecil. Anak Tuhan dimanapun berada harus mempengaruhi lingkungan. Jangan terpengaruh saudara. Kita adalah terang dunia. Bukan lagi terang gereja, kita harus Kristen di atas rata-rata. Bagaimana sih Kristen di atas rata-rata? Tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Amin. Kita sudah diselamatkan. Apa saudara mau biarkan orang terhilang gitu? Kita dipilih Tuhan supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Ya, ketika saudara berdoa, saya banyak alami saudara. Di Papua orang sakit keadaan koma. Saudaranya telepon saya. Pak, ponakan saya koma. Ini orang Ambon Pak, sorry. Orang GPIB. Kami berdoa. 10 menit. Tantenya ngomong, sudah sadar Pak. Oh puji Tuhan, kasih nomor HP-nya. WA, kasih firman. Gak lama saudara. Paling 2 bulan ya Pak ya. Pak tolong kirim rekeningnya Pak. Saya dikirimnya 40 juta pada waktu itu saudara. Ya. Yang berdoa di Bekasi sembuh di Papua saudara. Kok bisa ya? Itulah anak Tuhan, terang dunia. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa orang benar besar kuasanya. Di sini kita berdoa. Di Amerika orang diselamatkan. Tapi harus disertai dengan rasa iba oleh karena
belas kasihan. Kalau saudara tidak punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, doamu itu hanya rutinitas. Tidak ada kuasa. Tapi kalau saudara sampai hancur hati menangis untuk orang lain, maka orang itu akan dipulihkan Tuhan. Tidak perlu doa yang murni ketika kita mendoakan orang, sementara orang itu nggak tahu saudara. Banyak orang doanya kencang banget karena di hadapan orang itu. Doa yang murni ketika saudara mendoakan dengan hati yang terbeban untuk orang lain, maka Tuhan menjawab doa saudara. Bukan harus di hadapan orangnya. Makanya kalau Ibu Debbie Basir bilang, jangan minta doa sama pendeta. Karena tidak ada doa pendeta yang sakti saudara. Doamu yang sakti langsung minta kepada pemberi berkat itu, sumber kesembuhan itu. Dia tabib di atas segala tabib. Amin. Dia sanggup dan mau menyembuhkan kita. Ada yang sanggup tapi belum tentu mau. Ada yang mau tapi belum tentu sanggup. Tapi Yesus yang kita sembah sanggup dan mau memulihkan kita. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tindakan iman Bapak Ibu Saudara ya. Matius 9 tadi saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah terlambat ya. Ia selalu berdiri di belakang kuasanya. Ini udah habis belum? Waktunya. Sedikit lagi ya. Boleh gak Mbak? Boleh ya? Ada yang bosan? Ada yang ngantuk? Ya. Ia membela firman-Nya dan menggenapinya. Ibrani 12 ayat 1, nasihat supaya bertekun. Itu dikatakan apa? Bahwa kita ada banyak saksi seperti awan mengelilingi kita. Marilah kita tekun berlomba. Menurut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini hidup kita ini sama seperti perlombaan Bapak Ibu Saudara. Tapi perlombaan kita bukan lari sprint, bukan. Bukan 100 meter, 200 meter, 300 meter. Dengan sekuat tenaga kita berlari, siapa yang lebih dulu juara. Tapi kita lari maraton, saudara. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Perjuangan kita, perlombaan kita 10 tahun, 20 tahun. Selama kita hidup, kita terus berlomba. Hingga mencapai garis finish. Makanya Tuhan ngomong ke saya, kalau kamu tidak asah otakmu, maka otakmu akan tumpul. Pisau kalau enggak diasah kan tumpul. Ini juga pelayanan kalau berhenti, mengundurkan diri, pensiun. Maka firman Tuhan yang dahulu begitu banyak menjadi rema, hilang semua. Jadi waktu saya berpikir begitu, oke siap Tuhan, langsung. Pak Tobing nanti hari Minggu ya, khotbah di sini. Siap aja, saya nggak tahu sanggup apa enggak. Tapi bertindak saja, ini istri saya selalu. Tadi malam saya tidur cuma 3 jam. Karena apa? Sebentar bangun, datang firman catat saudara. Ada firman catat. Hanya 3 jam saya tidur saudara. Ya. Jadi lari maraton saudara, bukan lari sprint. Ini terus kita berjuang, berperang. Ya, berusaha terus dengan sungguh-sungguh hingga mencapai garis akhir. Ya, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata pensiun ya. Memang menurut logika ya, logika manusia ini memang susah ini. Otak kita ini hanya segede bakpao mau memikirkan dunia memang susah ya. Jadi kalau logika kita mengatakan begini. Memang menurut logika tidak mungkin kita mengucap syukur dan berjalan sebelum kita merasa sehat dan sembuh. Wah belum sembuh, nggak berani. Seperti saya dulu. Tapi ketika kita bertindak, justru kesembuhan itu terjadi. Amin. Sebelum kita terima apa yang kita minta, nah ini bahaya. Kasih dulu dong baru saya bertindak. Nggak
bisa. Tuhan mau bertindak dulu. Karena firman ini terdiri dari dua. Satu apa? Perintah dan janji. Orang cenderung pegang janji. Wah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu aja. Dia lupa bagi mereka yang mengasihi dia gitu loh. Ya, ada perintah di situ. Ya. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tapi ada harga. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini perintah. Lakukan dulu bagianmu, baru Tuhan lakukan bagiannya. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tetapi pandangan iman yang hidup memang berbeda dari logika dan panca indera. Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuh kan? Seolah-olah sudah kita terima, sudah di tangan. Itulah iman. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan diberikan. Itu akan itu apa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita, tahu-tahu Tuhan kasih, mungkin kita akan jatuh. Kesombongan, ya kan? Pesta melulu. Pergi ke puncak. Saya kenal orang-orang seperti ini. Banyak yang bangkrut karena begitu. Dan diberkati Tuhan malah tinggalin gereja. Kalau saudara sekarang misalnya di jalan tol mau masuk ke puncak, kan macet total. Ada banyak anak Tuhan itu. Harusnya hari Minggu kita harus beribadah. Tapi kalau saya mengatakan ibadah itu adalah gaya hidup. Ya, 24 jam. Karena kalau kita baca tentang pohon ara, Yesus merasa lapar, dia melihat ada pohon ara, dia lihat daun-daunnya hijau, lalu Yesus mendekati, dia lihat tidak ada buahnya. Padahal hijau, saudara. Akhirnya apa? Dikutuk. Ya kan? Ayatnya mengatakan padahal tidak sedang musim buah pohon ara. Gak musim kok Tuhan Yesus berharap pohon apa buahnya. Ini sekarang lagi musim berbuah ini di gereja. Pasti berbuah dong. Betul gak? Tapi Tuhan menuntut buah ketika kita ada di luar, saudara. Sedang tidak musim. Sedang mencuci baju, sedang bekerja di luar. Tuhan minta kita berbuah. Hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Tetap memuji menyembah Tuhan. Amin. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati, saya undang para imam musik. Tuhan Yesus berkati, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi mari kita undang berdiri. Tuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku
dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya setiap kami pulang dengan penuh sukacita dan kami semua dipulihkan. Orang yang sakit semuanya Tuhan sudah sembuhkan dengan sempurna oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. 24 jam hidup kami selalu ada dalam rencana-Mu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.